Nggak sih yang disuruh nangkap sendiri itu atau gimana tuh? Iya benar, disuruh nangkap sendiri. Terus kronologis waktu itu nangkap sendiri itu gimana tuh? Jadi gini, sebelumnya saya tidak ada niat untuk menjatuhkan citra kepolisian dan juga kinerja kinerja kepolisian. Itu kita berterima kasih ya kepolisian pihak kepolisian udah membantu proses lebih lanjutnya. Untuk kronologis penangkapannya, kita memang menangkap sendiri di stasiun Bekasi pada saat tersangka ingin kabur ke Surabaya. Itu awalnya tahu itu langsung ke polisi laporan atau gimana tuh bahwa dia mau kabur? Iya, jadi kita bikin BAP dulu nih sekitar pukul jam 2, jam 2, jam 3 ya, jam 3 subuh. Itu di tanggal 21 Desember. Terus kita paginya jam 8 pagi diminta datang kembali ke kantor polisi untuk mengambil surat visum karena harus divisum dulu kan anaknya. Nah, setelah kita visum dari pihak rumah sakit menanyakan kenapa tidak didampingi oleh pihak kepolisian. Nah, sempat dari ibu korban menghubungi pihak kepolisian untuk minta pendampingan pada saat visum, tapi tidak ada respon positif ya dari pihak kepolisian. Akhirnya kita visum, selesai visum kan visum nggak langsung jadi tuh, kita hanya dapat oretan dari dokter forensik karena ada luka atau tidaknya, itu untuk kita dibawa untuk penyidikan lebih lanjut ke kantor polisi. Akhirnya kita bawa ke kantor polisi, kita minta ditindak lanjuti. Nah, pada saat itu kebetulan ibu korban dapat kabar kalau tersangka mau kabur ke Surabaya. Makanya ibu korban bilang, Pak, maaf ini saya dapat info kalau tersangka mau kabur ke Surabaya. Bapak bisa bantu saya tangkap? Kata polisinya bilang, saya nunggu surat tugas. Nah, maksudnya ibu korban ini, Pak, ayo Pak didampingi dulu. Kalau ibu mau, ibu tangkap aja sendiri, bawa ke sini tersangkanya, nanti saya proses. Karena itu waktu sudah mepet, ibu korban langsung lari ke stasiun untuk mengejar pelaku. Karena itu telat 5 menit, pelaku udah kabur ke Surabaya gitu. Tapi ada ucapan apa untuk tangkap sendiri itu gimana? Ya, ada tangkap sendiri, tangkap sendiri aja. Terus Bu, terkait video permintaan maaf ya itu gimana Bu? Kalau untuk video permintaan maaf, jadi setelah kasus ini viral ya, alhamdulillah dari pihak kepolisian datang ke rumah untuk silaturahmi dan meminta maaf secara pribadi. Ibaratnya kita kan dari pihak ibu korban juga awam ya masalah hukum dan tidak tahu gimana sih cara proses agar bisa penangkapan, apakah butuh bukti, karena kan yang ada di pikiran dia tersangka mau kabur, mintalah diamankan dahulu sebelum dibagai tersangka. Karena apa? Guna untuk menghindari amukan massa ketika kita tangkap di jalan seperti itu. Jadi permintaan maaf ini karena udah sama-sama minta maaf sama pihak kepolisiannya juga, sudah welcome dan sudah dibantu proses gitu. Bu, harapan kedepannya gimana Bu kasus ini? Untuk kedepannya sih dari pihak keluarga korban berharap Bapak polisi lebih sigap lagi dan lebih cepat untuk menanggapi laporan dari pihak masyarakat. Karena kan kita di sini kan bercerita berdasarkan pengalaman apa yang kita alami. Jadi kita tidak ada niat sedikit pun menjatuhkan pihak kepolisian, kinerja ataupun citra kepolisian seperti itu. Bu, tadi apa yang disampaikan Kapolri pada saat video call sama Ibu, apa yang beliau sampaikan? Alhamdulillah sih dapat respon positif ya, sedang diproses dan kita kan menjawab sejujur-jujurnya dengan apa yang kita alami. Tapi alhamdulillah sih sudah diproses ya, semuanya berjalan. Ada yang ingin disampaikan Bu kepada Kapolri setelah kasus ini